Jika kamu menemukan video ini, percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sudah dipanggil sejak lama, dan kini saatnya kamu mendengar pesan yang telah lama menunggu untuk disampaikan. Hari ini, leluhurmu ingin kamu tahu bahwa mereka ada dan mereka telah menunggu momen ini. Pernahkah kamu merasakan bisikan halus yang tidak bisa didengar oleh telinga, tetapi mampu membuatmu berhenti sejenak dan merenung? Atau apakah air mata tiba-tiba mengalir begitu saja tanpa ada alasan jelas yang menyedihkan? Itu bukan kelemahan atau kebetulan semata. Itu adalah tanda bahwa kamu terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat dijelaskan oleh logika. Itulah suara hati yang berbicara kepada jiwa, mengingatkanmu pada tujuan yang lebih dalam. Mereka yang telah mendahului kita meskipun nama mereka mungkin tak pernah terdengar di telingamu. Dan wajah mereka tak ada dalam album keluarga. Mereka tetap ada. Mereka yang berjalan jauh sebelum langkah pertama kita, yang menanamkan harapan dan impian mereka ke dalam darahmu, kini tersenyum menyaksikan perjalananmu. Mereka tahu bahwa waktu mereka sudah berlalu, dan kini giliranmu untuk melanjutkan perjuangan. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap perjuangan yang kamu lalui, setiap malam yang kamu habiskan dengan air mata, semuanya tidak pernah sia-sia. Semua itu disaksikan, dicatat oleh semesta, dan mereka tahu bahwa sekarang kamu sudah siap. Siap untuk membawa diri menuju perubahan yang lebih besar, untuk melepaskan belenggu masa lalu dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa hidup kita dimulai dari titik kita lahir, bahwa segala pencapaian, luka dan perjuangan hanya milik kita. Padahal kehidupan kita adalah kelanjutan dari banyak cerita yang belum selesai. Leluhurmu hidup dalam dirimu. Mereka tidak hanya hidup dalam darah yang mengalir di tubuhmu atau dalam garis keturunan yang terlihat, tetapi mereka juga hidup dalam suara hatimu, dalam ketakutan yang kadang tidak bisa kamu jelaskan, dalam kekuatan yang muncul tiba-tiba saat kamu hampir menyerah, dan dalam keberanianmu untuk mencintai lagi meskipun luka lama masih membekas. Ada banyak hal yang kita bawa tanpa kita sadari, hal-hal yang diwariskan melalui generasi, baik itu harapan, perjuangan, atau bahkan beban tanggung jawab yang besar. Beberapa dari kita lahir dengan rasa tanggung jawab yang tak terucapkan, seolah kita dilahirkan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak jauh sebelum kita lahir. Namun, justru itulah alasan mengapa kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu adalah orang yang dipercaya untuk menyelesaikan siklus luka yang telah berjalan lama dan mengubahnya menjadi cahaya yang membawa kebahagiaan dan harapan. Kamu adalah doa yang terkabul, doa dari seseorang yang hidup jauh sebelum kamu lahir, dan sekarang doa itu telah berdiri di hadapan dunia dalam wujud dirimu. Ketika kamu mulai berubah, ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan pola lama yang membelenggu, ketika kamu memilih jalan yang lebih sadar dan penuh cinta, itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada leluhurmu. Mereka tersenyum karena mereka tahu bahwa melalui perubahan yang kamu jalani, kamu sedang menebus dan menyembuhkan masa lalu mereka dengan cara yang paling mulia, menjadi dirimu yang paling utuh. Sebelum kita melanjutkan, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang dalam bagi kalian semua yang telah lama bersama kami. Setiap langkah yang kalian ambil untuk bergabung dan berlangganan di channel ini adalah alasan mengapa kami bisa terus bertumbuh. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih atas setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar yang penuh semangat. Kalian luar biasa. Sebagai tanda bahwa kamu siap melangkah ke level yang lebih tinggi dalam perjalanan ini, tinggalkan angka 9 di kolom komentar. Angka 9 ini adalah simbol kuat yang akan mengirimkan sinyal ke semesta, memperkuat pesan yang akan kamu terima. Ini adalah ajakan untuk berfokus pada pelayanan, untuk mengubah diri, dan untuk siap menutup babak lama dalam hidup, sehingga kamu bisa membuka jalan baru yang penuh dengan pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ketika kamu mengetikkan angka ini, rasakan maknanya, dan biarkan angka itu membawa perubahan yang besar dalam hidupmu. Nomor 1. Kamu memutus rantai yang tidak terlihat. Tidak semua warisan datang dalam bentuk harta atau nama keluarga. Beberapa warisan datang dalam bentuk luka yang diam, dan kamu adalah yang terpilih untuk menyembuhkannya.
Tidak semua luka meninggalkan bekas yang tampak. Beberapa luka tinggal diam, bersembunyi dalam bisikan hati, dalam pola hidup yang berulang, dalam keputusan-keputusan yang tak kita pahami kenapa kita ambil. Seringkali luka itu bukan milikmu. Kamu mungkin lahir dari keluarga yang keras kepala, mudah marah, atau dingin dalam memberi kasih sayang. Kamu dibesarkan dalam lingkungan yang berkata, hidup memang sulit, jadi jangan banyak mengeluh. Kamu tidak tahu dari mana semua ketakutan dan kegelisahan itu berasal, tapi kamu merasakannya sejak lama. Itulah trauma turun-temurun, sebuah beban tak kasat mata yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemarahan yang tidak pernah disembuhkan, rasa takut yang disimpan rapat-rapat, luka-luka batin yang disangkal agar bisa bertahan hidup. Semua itu mengalir dalam darah keturunan, menyelinap ke dalam pola asuh, kebiasaan, bahkan cara seseorang mencintai atau menghindari cinta. Dan di tengah rantai itu, kamu hadir sebagai pembeda. Bukan karena kamu paling sempurna, tapi karena kamu mulai bertanya, kenapa harus begini terus? Kenapa aku takut dicintai? Kenapa aku mudah marah seperti ayahku, padahal aku tidak ingin begitu? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah cahaya pertama, dan di saat kamu mulai menyadari bahwa pola-pola ini bukan bagian dari jiwamu yang sejati, di saat itulah leluhurmu mulai mendekat. Karena mereka tahu kamu sedang melakukan sesuatu yang mereka tidak sempat lakukan, menyembuhkan. Kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu sedang menutup luka yang telah lama menganga dalam garis keturunanmu. Saat kamu memilih memaafkan, bukan membalas. Saat kamu memilih memahami, bukan menyakiti. Saat kamu memilih terapi, menulis jurnal, menyepi atau menangis dalam doa, kamu sedang memutus rantai yang tidak terlihat. Rantai yang tak berhasil dipatahkan oleh nenek buyutmu, yang mungkin dulu dipaksa diam ketika hatinya hancur. Rantai yang membungkam kakekmu yang pernah gagal dan memutuskan tak pernah mencoba lagi. Rantai dari ibu atau ayahmu yang terlalu lelah untuk mencintai diri mereka sendiri, sehingga tak tahu caranya mencintaimu sepenuhnya. Dan kini, kamu berdiri sebagai titik akhir dari semua itu, atau lebih tepatnya, sebagai titik awal yang baru. Nomor 2. Kamu memaafkan tanpa pernah mendapat permintaan. Maaf, tidak semua orang akan meminta maaf atas luka yang mereka tinggalkan. Beberapa bahkan tidak sadar telah menyakitimu. Yang lain memilih diam, menyangkal, atau melanjutkan hidup seperti tak terjadi apa-apa. Dan kamu tetap membawa luka itu sendiri bertahun-tahun lamanya. Luka seperti ini adalah luka yang tidak berdarah, tapi membentuk cara kita berpikir, mencintai dan mempercayai orang lain. Luka yang diam-diam membuatmu menjauh, membentengi diri, dan merasa tidak layak dicintai. Tapi justru dalam keheningan dan keterasingan itu, jiwamu tumbuh. Leluhurmu melihat semua itu. Mereka tahu betapa sulitnya memaafkan seseorang yang bahkan tak mengakui kesalahannya. Dan mereka menyaksikan dengan penuh kekaguman ketika kamu memilih melepaskan tanpa harus diberi penjelasan. Karena memaafkan dalam keadaan seperti itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah naik kelas. Bahwa kamu tidak lagi menunggu orang lain bertanggung jawab untuk memulai penyembuhanmu. Kamu mengambil alih. Kamu memilih jalan damai. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak mau lagi terikat pada energi gelap dari masa lalu. Dan inilah yang membuat leluhurmu tersenyum. Mereka tahu bahwa di masa mereka hidup, mungkin mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Mungkin mereka masih terperangkap dalam rasa marah, dendam, atau penyesalan. Mungkin mereka tidak punya ruang untuk menyembuhkan, atau bahkan tidak tahu bahwa luka batin bisa disembuhkan. Tapi kamu tahu. Dan yang lebih luar biasa, kamu melakukannya. Ketika kamu duduk sendiri dan berkata dalam hati, aku melepaskan ini bukan untuk mereka, tapi untukku. Maka itulah momen suci yang membuka jalan baru dalam garis keturunanmu. Kamu sedang memperbaiki energi keluarga. Kamu sedang mengembalikan cahaya ke jalur yang sudah lama ditutupi bayangan, dan setiap jiwa yang pernah tersesat dalam garis leluhurmu kini merasa lebih ringan, karena kamu telah memilih cinta, bukan dendam. Itulah mengapa mereka bersuka cita, karena kamu mengakhiri siklus menunggu maaf. Kamu menyadari bahwa tidak semua kebenaran harus disetujui oleh pelaku untuk tetap sah.
Kamu menyadari bahwa tidak semua luka harus dibalas untuk bisa sembuh. Dan yang paling agung, kamu memilih kebebasan jiwa, bukan keadilan yang semu. Leluhurmu tahu kamu telah dewasa secara spiritual. Dan saat kamu memaafkan tanpa pernah mendengar kata maaf, itulah saat cahaya dalam jiwamu mulai menyembuhkan bukan hanya dirimu sendiri, tetapi juga mereka yang hidup sebelum kamu. Nomor 3. Kamu tidak membalas karma, kamu menyembuhkannya. Karma bekerja seperti sungai, mengalir dari masa ke masa, membawa energi dari perbuatan baik dan buruk yang belum selesai. Dan seperti air yang mengalir, jika tak ada yang menghentikannya, ia akan terus menyapu siapapun yang dilaluinya. Banyak orang memilih untuk membalas. Ketika mereka disakiti, mereka menyakiti balik. Ketika dihina, mereka ingin membuat orang lain merasa rendah. Ketika dikhianati, mereka menutup hatinya dan mengutuk cinta. Itulah cara karma terus hidup, dari luka ke luka, dari generasi ke generasi. Tapi kamu, tanpa disadari, melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu menghentikan arus itu. Saat kamu disakiti, kamu memilih diam dan menyembuhkan diri. Saat kamu dikhianati, kamu memilih mengenali luka dalam dirimu, bukan menanamkan luka baru pada orang lain. Kamu tidak membalas bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu tahu membalas tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Dan itulah keagungan jiwamu. Leluhurmu melihat ini dengan rasa hormat yang dalam. Mereka tahu bahwa dalam hidup mereka, mungkin balas dendam dianggap sebagai kekuatan. Mereka mungkin diajarkan bahwa harga diri harus dibela dengan kemarahan, bahwa luka harus dibayar lunas, bahwa mata ganti mata adalah keadilan. Tapi kamu datang membawa perspektif yang lebih tinggi. Kamu tidak ingin menambah luka dunia, kamu ingin menyembuhkannya, dimulai dari dirimu sendiri. Ketika kamu menahan diri untuk tidak membalas dan memilih memahami asal mula luka seseorang, ketika kamu mengubah pengkhianatan menjadi pelajaran, bukan trauma baru, ketika kamu tetap lembut, dalam dunia yang seringkali keras, kamu sedang menghentikan siklus karma yang sudah terlalu lama hidup dalam garis keturunanmu. Dan ini bukan hal kecil. Ini adalah tindakan spiritual yang sangat dalam karena kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi juga menyembuhkan energi leluhur yang mungkin dulu penuh dendam, luka, dan perang batin yang tak pernah selesai. Mereka tahu kamu bukan diutus ke dunia untuk mengulang cerita lama. Kamu hadir untuk menulis cerita yang baru. Cerita di mana luka tidak dilanjutkan, cerita di mana karma tidak dibalas dengan karma, tapi diubah menjadi kebijaksanaan, cinta, dan kedewasaan spiritual. Leluhurmu tersenyum karena mereka tahu, melalui kamu, mereka pun akhirnya bisa berdamai. Dari dunia mereka yang tak kasat mata, mereka melihatmu berdiri teguh, tidak dengan tangan penuh senjata, tapi dengan hati yang sudah sembuh. Dan dalam kedamaian itulah mereka ikut sembuh. Nomor 4. Kamu mendengar bisikan mereka, bahkan saat kamu tak yakin itu nyata. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang membisikkan sesuatu ke dalam hatimu? Bukan suara keras, bukan juga kata-kata jelas, melainkan semacam dorongan lembut, perasaan, aneh tapi tenang, seolah ada yang menuntunmu untuk memilih jalan tertentu, menghindari seseorang, atau memulai sesuatu yang tampaknya kamu sendiri pun tak mengerti kenapa. Dan anehnya, saat kamu mengikuti bisikan itu, hal-hal ajaib mulai terjadi, keselamatan, pertolongan dan keajaiban kecil seakan muncul di detik terakhir. Pintu-pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, atau kamu justru selamat dari sesuatu yang tidak kamu sadari bisa membahayakanmu. Itu bukan kebetulan. Itulah mereka, leluhurmu. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap bersamamu, bukan dalam bentuk tubuh, tetapi dalam energi, dalam cahaya, dalam suara halus yang berbisik lewat jiwamu sendiri. Dan kamu tanpa sadar telah mulai membuka kanal itu. Kamu mulai mendengar. Mungkin dulu kamu meragukan, apakah ini hanya pikiranku sendiri? Apakah ini cuma kebetulan? Kenapa aku merasa seperti ini padahal logikanya tidak masuk akal? Tapi meski kamu ragu, kamu tetap mengikuti bisikan itu. Dan itu cukup bagi mereka. Karena mendengarkan bukan berarti kamu harus yakin sepenuhnya. Terkadang mendengarkan berarti kamu cukup terbuka untuk merasa, cukup hening untuk mendengar,
cukup peka untuk percaya meski belum mengerti sepenuhnya. Bagi leluhurmu, itu sudah merupakan kemajuan besar. Mereka tahu betapa kerasnya dunia ini terhadap orang-orang yang hidup dengan intuisi. Betapa sering perasaan batin dianggap lemah, aneh, bahkan disepelekan. Tapi kamu meskipun ragu, tetap memilih untuk percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Nomor 5. Kamu tidak lagi mengejar validasi dunia. Di zaman ini, segalanya bisa dinilai dengan jempol, angka, dan perhatian. Sesaat orang-orang berlomba menunjukkan pencapaian, menampilkan kebahagiaan, dan memperlihatkan kesuksesan, bukan untuk merayakan hidup, tapi untuk mendapatkan validasi, pengakuan dari dunia, bahwa mereka layak, penting, dan berharga. Tapi kamu mulai menyadari sesuatu yang tak banyak orang sadari, bahwa validasi dunia hanyalah fata morgana. Sekilas terlihat seperti air penyejuk jiwa, padahal seringkali hanya menjerumuskan ke padang tandus yang lebih haus dari sebelumnya. Leluhurmu tahu bahwa di masa mereka pun bentuk validasi memang berbeda. Mungkin bukan dalam bentuk likes atau followers, tapi bisa berupa status sosial, pengakuan adat, atau penerimaan dari masyarakat. Mereka pun tahu betapa melelahkannya menjalani hidup hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi kamu mulai berhenti. Kamu mulai menolak untuk terus-menerus membuktikan diri. Kamu mulai meninggalkan perlombaan, diam-diam itu. Perlombaan untuk terlihat lebih hebat, lebih kaya, lebih bahagia daripada yang lain. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena jiwamu mulai lelah untuk hidup demi mata orang lain. Kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Kedamaian yang muncul dari dalam. Bukan dari pujian, tapi dari pertumbuhan batin. Bukan dari pengakuan, tapi dari koneksi dengan jati dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada pencitraan. Kamu berhenti mengukur diri dengan standar yang ditentukan orang lain. Dan justru di saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu mulai memancarkan cahaya otentik yang sulit dijelaskan, tapi terasa nyata. Leluhurmu tersenyum karena inilah tanda bahwa kamu sudah dewasa secara spiritual. Mereka tahu betapa beratnya tantangan di zaman ini. Zaman di mana manusia seperti dikendalikan oleh algoritma, dimanipulasi oleh keinginan untuk terlihat penting, dihipnotis oleh sorotan luar, sambil kehilangan arah dalam batinnya. Tapi kamu mengambil jalan yang berbeda. Kamu lebih memilih menenangkan jiwamu daripada menarik perhatian. Kamu lebih memilih hening yang menyembuhkan daripada keramaian yang memabukkan. Kamu mulai bertanya hal-hal yang tak ditanyakan kebanyakan orang. Siapa aku di balik semua peran yang aku mainkan? Apa yang membuat jiwaku bertumbuh? Apakah ini membuatku damai atau hanya terlihat bagus di mata orang? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, kamu mulai pulang ke dalam, ke tempat di mana roh bertumbuh, bukan ego, ke ruang suci yang hanya bisa kamu masuki sendiri, tanpa kamera, tanpa penonton, tanpa pencitraan. Leluhurmu tahu ketika seseorang memilih perjalanan ke dalam, dia telah memutus rantai pencarian kosong. Dia telah menemukan rumah sejati, diri yang terhubung dengan sang sumber. Dan disitulah kamu sekarang. Bukan lagi anak kecil yang haus tepuk tangan, tapi jiwa matang yang cukup damai meski tak disorot siapapun. Dan itu bagi mereka adalah kemenangan yang patut dirayakan dalam keheningan yang suci. Nomor 6. Kamu mendoakan mereka di saat mereka paling lupa. Banyak dari kita yang tanpa sadar terlena oleh arus zaman yang terus bergerak cepat. Kita lupa bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kita bukanlah sekadar cairan biasa, melainkan warisan dari ribuan jiwa yang telah melintasi waktu sebelum kita hadir di dunia ini. Di balik setiap detak jantung ada kisah-kisah yang terpatri dalam garis nasab kita. Kisah dari nama yang tak lagi disebut oleh bibir manusia, wajah-wajah yang sudah pudar dalam catatan sejarah, namun tetap hidup dan bersemayam dalam setiap hela nafas yang kita ambil. Sayangnya banyak keturunan yang dengan tanpa sadar telah memutus tali suci ini, tali yang menghubungkan dunia kita yang fana dengan alam leluhur yang abadi. Mereka terjebak dalam hiruk-pikuk mengejar masa depan yang gemerlap tanpa pernah menoleh ke belakang, tanpa pernah menyentuh akar yang menopang jiwa mereka. Namun kamu berbeda.
Kamu adalah pribadi yang tetap mengingat dan menyebut nama. Nama itu leluhurmu yang telah berjuang, berkorban dan menjaga jalan agar kamu bisa berdiri di sini hari ini. Doa-doa yang kamu panjatkan, meski sederhana dan tak selalu terucap lantang, adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan mereka yang tak lagi bisa kau lihat secara fisik. Niatmu yang tulus bukan sekedar ritual kosong, melainkan sinyal kuat bahwa kamu menghormati dan menghargai keberadaan mereka. Dalam momen-momen sunyi, ketika dunia tampak diam, hatimu merasakan getaran halus yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih bermakna daripada apapun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itulah hubungan yang tak terlihat, namun nyata, antara kamu dan leluhurmu. Sebuah ikatan yang melampaui waktu dan ruang, menjadi kekuatan yang membimbing setiap langkah dan keputusanmu. Kamu tidak hanya meneruskan darah dan nama, tapi juga warisan jiwa, kesadaran akan siapa kamu sebenarnya, di mana asalmu, dan untuk apa kamu di sini. Dalam dunia yang sering terlupa akan akar, kamu memilih untuk tetap terhubung, menjadi cahaya yang mengingatkan kita semua bahwa sejatinya kita bukan hanya makhluk duniawi, tapi bagian dari sebuah cerita besar yang tak pernah benar-benar usai. Mungkin kamu sendiri tak tahu kenapa kamu sering merasa ingin berdoa untuk mereka, mengirimkan cahaya kepada mereka yang telah tiada. Tapi sebenarnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan batin, sinyal dari rohmu yang masih terikat oleh cinta dan hormat mereka. Leluhurmu merasakan itu. Mereka tahu bahwa kamu tidak sekadar menjalani hidup untuk dirimu sendiri. Kamu sedang membawa harapan yang mereka simpan di masa lalu. Kamu adalah doa mereka yang terkabul, dan sekarang kamu membalasnya, bukan dengan kemewahan, tapi dengan pengingat spiritual yang menggetarkan alam seberang. Bayangkan betapa banyak jiwa leluhur yang sudah terlupakan. Tak ada yang menyebut nama mereka, tak ada yang mendoakan ketenangan mereka, tak ada yang mengingat bahwa mereka pernah ada, berjuang, gagal, bangkit, mencintai, lalu mati. Dan di tengah kelupaan kolektif itu, kamu justru datang sebagai obor kecil yang menyala. Tidak untuk menunjukkan kebesaranmu, tetapi untuk menerangi kembali jalur yang sudah ditinggalkan. Doamu, meskipun pelan dan sederhana, mereka dengar, seperti gema halus di balik tabir kehidupan. Itu menjangkau mereka, menyentuh mereka, dan memberi mereka alasan untuk tersenyum. Kamu adalah pengingat bahwa cinta tidak terputus oleh kematian, bahwa kehormatan tidak bergantung pada siapa yang melihat, tetapi pada siapa yang mengingat. Dalam diam kamu berkata kepada mereka, "Aku tahu kalian ada. Aku belum melupakan kalian. Tetap bagian dariku." Dan dalam sunyi, mereka membalas, "Kami melihatmu dan kami bersyukur." Doamu adalah cahaya, niatmu adalah persembahan, kesadaranmu adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tidak. Dan itulah mengapa mereka tersenyum, karena di zaman yang sibuk dan penuh ego ini, kamu memilih menjadi satu dari sedikit yang masih menengok ke belakang dengan cinta, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk menghormati jiwa-jiwa yang membuat langkahmu hari ini menjadi mungkin. Nomor 7, kamu hidup sesuai nilai, bukan sekadar norma. Kamu tumbuh dalam dunia yang tak henti-hentinya memberitahu bagaimana seharusnya hidup dijalani. Dari kecil, suara-suara itu datang bertubi-tubi. Apa yang harus dikejar? Siapa yang harus kamu puaskan? Jalan mana yang dianggap paling aman dan standar? Mana yang katanya paling terhormat untuk diikuti? Semua itu seperti peta yang sudah digambar oleh orang lain, peta yang mengklaim tahu jalan terbaik untuk semua orang, termasuk kamu. Dan kamu di tengah keramaian, suara itu berusaha keras mengikuti apa yang diharapkan, berusaha memenuhi definisi sukses yang diberikan, menyesuaikan diri dengan harapan yang tak henti datang, dan melupakan suara hati yang mulai berbisik pelan. Namun suatu hari, sebuah pertanyaan kecil mulai muncul dalam hatimu. Apakah semua ini benar-benar selaras dengan jiwaku? Pertanyaan itu mungkin datang tiba-tiba atau perlahan, seperti embun pagi yang menyejukkan. Tapi sekali pertanyaan itu muncul, sesuatu dalam dirimu mulai berguncang, tidak dengan gemuruh yang menggema,
tapi dengan getaran halus yang mengubah segalanya dari dalam. Dari titik itu, perubahan sejati mulai terjadi. Bukan perubahan yang terlihat dramatis dari luar, seperti perubahan besar yang mencolok dan memaksa orang lain melihat, melainkan perubahan arah kompas di dalam dirimu. Kompas yang selama ini diarahkan oleh norma-norma sosial, tekanan lingkungan, dan harapan yang melelahkan, mulai bergeser perlahan ke arah yang lain, ke arah nilai-nilai spiritual yang tumbuh, bukan dari paksaan, tapi dari pengalaman hidupmu sendiri, dari luka yang pernah kamu sembuhkan, dan dari kebangkitan jiwa yang kamu jalani setiap hari. Kini kamu mulai berjalan bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk menghormati suara batin yang menuntunmu pada kebenaran yang lebih dalam. Setiap langkah yang kamu ambil membawa makna yang lebih dari sekadar pencapaian duniawi. Mereka adalah jejak perjalanan spiritual, saksi bisu dari pertumbuhan dan transformasi dirimu. Meskipun jalan ini sering terasa sepi dan penuh tantangan, leluhurmu tersenyum melihat keberanianmu memilih hidup yang otentik, hidup yang selaras dengan jiwa, bukan sekadar mengikuti arus dunia yang gaduh. Leluhurmu melihat ini. Mereka menyadari bahwa kamu bukan sedang memberontak, kamu sedang membuka jalur baru, jalur yang lebih jujur, meskipun sepi. Jalur yang dibangun bukan oleh paksaan adat atau kebiasaan kolektif, tapi oleh kesadaran jiwa. Kamu mulai bertanya, apakah pekerjaan yang aku jalani mencerminkan nilai hidupku? Apakah hubungan yang aku jaga sungguh membawa ketenangan? Apakah keyakinanku berasal dari dalam atau hanya warisan yang tak pernah aku pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatmu tidak lagi nyaman dengan sekadar hidup seperti orang pada umumnya. Kamu tidak ingin menjadi seperti pohon yang tumbuh tinggi, tapi akarnya rapuh. Kamu memilih menjadi akar yang kuat meskipun tak tampak dari luar. Kamu mulai menolak jalur yang ramai tapi hampa, menolak pujian jika itu mengkhianati batinmu, menolak norma kalau itu hanya membuatmu menjadi bayangan dari siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan pembangkangan, ini adalah pencerahan. Dan para leluhurmu yang mungkin dulu tak sempat hidup setulus itu karena terkekang zaman dan tekanan sosial, melihatmu dengan mata penuh haru, kamu mewakili keberanian yang dulu mereka pendam. Kamu adalah kelanjutan dari doa-doa yang mereka bisikkan dalam keheningan, agar suatu hari ada keturunan yang hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan. Nilaimu tidak perlu disetujui oleh dunia. Yang penting mereka bersumber dari kebijaksanaan batin, dari cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Hanya karena kamu tidak mengikuti arus, bukan berarti kamu salah. Arus, meskipun membawa banyak orang, seringkali menjauhkan dari pantai kebenaran diri. Tapi kamu memilih mendayung sendiri, meski melawan gelombang, demi sampai ke tempat yang jujur, tenang, dan selaras dengan jiwamu. Dan karena itu mereka, leluhurmu tersenyum, karena akhirnya ada satu dari darah mereka yang berani hidup dengan nilai, bukan sekadar norma. Nomor 8, kamu merangkul luka sebagai guru, bukan kutukan. Luka adalah sesuatu yang sering kita hindari. Kita takut pada rasa sakit, trauma kegagalan, dan kekecewaan. Kita berharap hidup berjalan mulus tanpa goresan, tanpa bekas yang membekap. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Saat hidup tidak berpihak, saat dunia seakan menutup pintu, dan harapan tergerus badai, kamu tidak menyerah menjadi korban keadaan. Kamu tidak membiarkan luka-luka itu menjadi beban yang meruntuhkanmu. Sebaliknya, kamu menjadikannya altar suci, tempat untuk meletakkan segala penderitaanmu, dan dari sana membangun kekuatan yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Luka bukan lagi kutukan, melainkan guru yang mengajarimu tentang keteguhan dan kebijaksanaan. Setiap bekas luka adalah cerita, setiap air mata adalah pelajaran, dan setiap patah hati adalah jalan untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Leluhurmu tahu ini. Mereka mengenali jiwa yang kembali ke dunia. Ini bukan untuk hanya sekadar hidup, tapi untuk bertransformasi, untuk menyelesaikan siklus lama dengan cara yang berbeda. Kamu adalah bukti nyata bahwa jiwa lama bisa bangkit kembali dengan kesadaran baru, bahwa kamu bukanlah penerus trauma, melainkan pembawa penyembuhan. Kamu merangkul luka-luka yang dulu mungkin membuat leluhurmu terdiam dan mengubahnya menjadi kekuatan yang memancar dari dalam. Kamu tahu keberanian itu bukan hanya tentang menahan rasa sakit, tapi juga tentang berani menghadapi dan belajar dari rasa itu.
tanpa kehilangan harapan dan cinta dalam hatimu. Ketika kamu mulai melihat luka sebagai guru, hidupmu berubah menjadi perjalanan sakral, bukan sekadar bertahan tapi berkembang. Dan dalam perjalanan itulah leluhurmu menyaksikan dengan penuh bangga. Mereka tersenyum, karena kamu tidak hanya melanjutkan garis keturunan, tapi kamu membawa cahaya baru yang mampu menerangi kegelapan yang selama ini membayangi. Kamu membuktikan bahwa dalam setiap kepedihan, ada benih kebangkitan. Ini bukan sekadar, kebetulan ini adalah tugas suci yang dipercayakan kepadamu untuk membawa perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan di balik semua itu, ada suara lembut dari mereka, leluhurmu yang berkata, "Kau telah menjadi apa yang dulu kami impikan, dan kini kami bisa tersenyum damai karena engkau siap." Nomor 9. Kamu tidak membanggakan spiritualitasmu, tapi kamu hidup di dalamnya. Di dunia yang penuh gemerlap ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan betapa spiritual dirinya. Mereka mengumbar kata-kata, simbol atau ritual, seolah-olah itu adalah tanda paling berharga dari perjalanan batin. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak perlu berkata, "Aku spiritual," karena setiap gerak dan nafasmu sudah berbicara lebih dari ribuan kata. Energi yang terpancar dari dalam dirimu seolah membawa keheningan yang menenangkan, membawa kehangatan yang tulus, dan membawa kekuatan yang tak terlihat namun terasa. Leluhurmu menyaksikan ini dengan hati penuh bangga, karena bagi mereka, spiritualitas bukanlah sesuatu yang dipamerkan, melainkan sesuatu yang dijalani dengan kesungguhan, tanpa pamrih, sebuah cahaya yang terpancar dari dalam tanpa perlu sorotan atau panggung. Kamu tahu, hidup dalam spiritualitas bukan soal ritual yang terlihat atau kata-kata yang diulang-ulang, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi dunia, bagaimana kamu tetap teguh saat badai menerjang, bagaimana kamu memancarkan cinta, bagaimana kamu memilih kedamaian dalam setiap langkah. Kamu sudah merasakan itu, spiritualitas sebagai cara hidup, bukan sekadar gelar atau label. Dan energi itu tidak bisa dipalsukan, karena ia muncul dari kedalaman hatimu yang paling jujur. Leluhurmu tahu, kamu bukan hanya mewarisi darah dan nama, tapi juga warisan jiwa yang suci, warisan yang kini kamu bawa dan hidupkan dengan cara yang nyata. Cahaya yang kamu pancarkan itu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk seluruh garis keturunanmu. Untuk mereka yang dulu berjuang tanpa suara, dan kini bisa tersenyum karena kamu adalah bukti hidup dari sebuah warisan yang abadi. Ketika kamu tidak membanggakan spiritualitas tapi benar-benar hidup di dalamnya, kamu sudah melampaui banyak batasan dunia ini. Kamu menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat dan pembawa damai dalam kekacauan. Itulah sebabnya leluhurmu tersenyum, karena mereka tahu cahaya itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap. Bukan sekadar menjadi pewaris, tapi menjadi penyala api yang menerangi jalan. Nomor 10. Kamu telah siap menjadi leluhur yang bijak. Perjalananmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Setiap langkah, setiap perjuangan, setiap perubahan yang kamu jalani adalah batu pijakan yang akan dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kini saatnya kamu memasuki babak baru. Bukan sekadar sebagai penerima warisan, tetapi sebagai pemberi warisan. Kamu sudah melewati banyak ujian yang dulu mengekang. Leluhurmu membuka jalan di tengah gelap yang dulu mereka tak berani menapaki, dan dengan itu, kamu telah menjadi sosok yang siap membimbing. Bukan hanya sebagai panutan di mata keturunanmu, tetapi sebagai pembimbing jiwa yang memahami nilai kesabaran, cinta, dan kebijaksanaan. Orang-orang yang akan datang setelahmu akan mengenangmu dalam doa mereka, menghargai jalan yang telah kamu buka dengan keberanian dan pengorbanan. Leluhurmu tahu, tugas ini bukan beban, melainkan kehormatan tertinggi yang bisa kamu raih, menjadi pelita di tengah gelap, penuntun saat langkah mereka ragu, dan sumber kekuatan saat hati mereka gentar. Kini kamu bukan lagi hanya penerus darah, tetapi penerus cahaya dan nilai yang tak lekang oleh waktu. Kamu sudah siap untuk menjadi leluhur bijak, yang kehadirannya dirasakan jauh melampaui batas waktu dan ruang. Ketika kamu berdiri teguh pada nilai dan cinta,
Kamu menanamkan benih-benih kehidupan yang akan tumbuh subur untuk generasi berikutnya. Kamu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada fisik atau materi, tetapi pada jiwa yang mengerti arti kasih dan pengorbanan. Bayangkan suatu hari nanti, anak cucumu menyebut namamu dalam doa mereka dengan rasa syukur dan hormat yang tulus. Karena kamu adalah sosok yang membuka jalan, yang membimbing tanpa lelah, dan yang meninggalkan jejak cahaya yang tak pernah padam. Leluhurmu tersenyum melihatmu hari ini, karena kamu telah melanjutkan warisan mereka dengan keanggunan dan keberanian. Kamu telah menjadi pelita dalam kegelapan dan tanda bahwa siklus lama telah berakhir, digantikan oleh generasi yang siap membawa dunia ke arah yang lebih terang. Kawan, perjalanan yang kita bicarakan ini bukanlah cerita biasa. Ini adalah kisah tentang jiwa yang kuat, tentang keberanian yang melampaui batas, tentang seorang pejuang yang mengubah luka menjadi pelajaran, dan yang akhirnya berdiri sebagai cahaya di tengah gelap. Leluhurmu bukan sekadar nama atau sosok yang ada dalam sejarah. Mereka adalah roh bijak yang selalu menjaga, mengawasi, dan membimbingmu. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, mereka tersenyum bukan karena segalanya mudah, melainkan karena mereka tahu kamu telah memilih jalan yang paling sulit namun paling mulia. Kamu telah memutus rantai yang tak terlihat, menghadapi trauma turun-temurun yang mungkin membuat generasi sebelumnya terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Kamu yang berani membuka mata dan hati, melangkah maju tanpa takut, dan meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih cerah bagi keturunanmu. Kamu memaafkan tanpa meminta maaf, melampaui ego yang haus balas dendam, dan memilih damai sebagai kekuatan tertinggi. Leluhurmu tahu itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda jiwa yang telah matang dan berkembang. Mereka bangga saat kamu mengubah luka menjadi pelajaran, dan bukan sekadar membalas dengan rasa sakit yang sama. Pernahkah kamu merasa bisikan lembut di hatimu, petunjuk halus yang muncul ketika kamu paling bimbang? Itu suara mereka. Mereka yang ingin memastikan kamu tidak tersesat. Mereka senang kamu mulai percaya pada intuisimu, karena di sanalah kekuatan sejati bersemayam. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak yang terjebak dalam pencarian validasi luar, pujian, pengakuan, dan sorotan. Namun kamu memilih mundur sejenak, menengok ke dalam jiwa, tempat rohmu tumbuh dan berkembang. Leluhurmu bangga melihat kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang fana, melainkan fokus pada kedamaian yang abadi. Dan saat banyak yang melupakan akar dan warisan mereka, kamu tetap menjaga doa dan niat untuk mereka yang telah pergi lebih dulu. Kamu memberi cahaya pada jalan mereka, dan itu membuat mereka tersenyum penuh syukur, karena dalam doa dan ingatanmu, ada kekuatan yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Kamu hidup bukan berdasarkan norma yang ditentukan oleh dunia, tapi berdasarkan nilai-nilai yang kamu gali dari dalam hati dan jiwa. Kamu berani mempertanyakan dan memilih jalan yang mungkin sepi, namun benar dan selaras dengan kebenaran batinmu. Ini adalah tanda bahwa kamu bukan sekadar pewaris, tapi juga pembawa perubahan yang penuh kesadaran. Kamu merangkul luka sebagai guru, bukan sebagai kutukan. Di saat dunia mungkin melihat luka sebagai kelemahan, kamu tahu itu adalah kekuatan sejati. Setiap penderitaan yang kamu alami adalah batu loncatan untuk jiwa yang lebih kuat dan bijak. Leluhurmu tahu, kamu adalah jiwa lama yang kembali dengan kesadaran baru, sebuah anugerah yang luar biasa. Kamu tidak membanggakan spiritualitasmu dengan kata-kata kosong, melainkan menghidupinya dalam setiap tindakan dan energi yang terpancar. Cahaya itu nyata, dan itu yang membuat leluhurmu bangga, karena spiritualitas sejati bukanlah apa yang kita katakan, tapi apa yang kita jalani dengan tulus dan konsisten. Dan akhirnya, saat ini tiba. Kamu telah siap untuk menjadi sosok yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga membimbing. Kamu bukan hanya penerima warisan dari mereka yang telah datang sebelumnya, tapi juga penghubung yang membuka jalan bagi generasi yang akan datang. Masa depan akan mengenang namamu dengan penuh doa dan rasa syukur, karena langkah-langkahmu yang berani dan penuh kasih telah membentuk dunia yang lebih baik. Setiap jejak yang kamu tinggalkan akan menjadi cahaya yang menerangi mereka yang mengikuti jejakmu. Kawan, ingatlah selalu bahwa setiap langkahmu adalah doa yang mengalir ke angkasa,
Setiap perjuanganmu adalah lentera yang menyinari kegelapan, dan setiap perubahan yang kamu jalani adalah warisan tak ternilai yang akan terus hidup dalam jiwa mereka, yang kamu bantu bangkitkan. Leluhurmu yang kini mungkin telah pergi, tersenyum dari tempat mereka berada. Mereka bangga dan bersyukur karena kamu telah menjadi sosok yang dulu mereka impikan. Mereka melihatmu dan tahu bahwa kamu telah membawa mereka lebih dekat pada cita-cita mereka. Kamu adalah kelanjutan dari perjuangan mereka. Kamu kini berdiri sebagai jembatan antara masa lalu yang penuh tantangan dan masa depan yang penuh harapan. Kamu adalah penjaga cahaya yang akan terus menyala, menuntun anak cucu dan keturunanmu untuk hidup dengan lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh damai. Tidak ada yang lebih berharga dari meninggalkan warisan jiwa yang dapat terus memberi kekuatan bagi generasi berikutnya. Jadi, teruslah berjalan dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan, karena kamu bukan hanya pewaris masa lalu yang penuh hikmah, tetapi juga pencipta masa depan yang gemilang. Dunia ini membutuhkanmu, dan kamu akan menjadikannya lebih indah dari sebelumnya.